Terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan kalau malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah kebaktian doa pada malam hari ini. Saya sekarang ini setiap 4 jam harus minum painkiller morfin. Jadi sebenarnya dari sejak saya diminta untuk kesaksian, saya terus katakan kepada saudari Licen, kita berdoa dan kita lihat bagaimana pimpinan Tuhan. Hari ini kalau saya bisa berdiri di tempat ini, semua ini karena kasih anugerah Tuhan semata-mata. Puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama berbakti di tempat ini. Sebelum saya memulai kesaksian saya ingin bersama-sama kita menyanyikan satu pujian pelangi kasihnya yang mengawali kesaksian saya, di mana di sini katakan kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah, seperti dikatakan dalam lagu ini, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Kapan kita akan tahu? Saatnya akan tiba nanti, kita akan melihat pelangi kasihnya Tuhan. Amin. Suara saya agak rendah, jadi mungkin bisa dimaklumi ya. Bapak-Ibu sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan saya boleh berdiri di tempat ini. Di saat yang sama saya juga ingin berdoa Tuhan mengampuni dosa saya dan melayakkan saya untuk bersaksi di tempat ini, sehingga kesaksian saya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan izinkan saya operasi tahun 2010 dan saya divonis thyroid cancer. Kemudian saya harus menjalani proses daripada seorang pasien thyroid cancer. Mungkin di tempat ini ada beberapa orang yang mengenal saya. Salah satu adalah Cing Lanjeme yang juga datang ke rumah sakit membesuk saya. Ada Hong Tai dan ada Ibu Yuli di belakang. Kemudian tahun 2010 di tahun yang sama, 3 bulan kemudian saya harus operasi lagi karena saya ada lipom di sini yang sebelumnya disuspek itu sarkoma, worse than cancer. Proses demi proses saya ditakuti dokter. Saya pikir siapa yang ada sakit kanker di tempat ini? Berarti Anda sekalian belum pernah mengalami ketakutan pada saat seseorang pasien ditakutin oleh dokter. Kamu kanker ini, kamu kanker ini. Pada saat saya divonis dengan dokter katakan bahwa this is sarcoma, worse than cancer, you cannot wait, then you have to go for operation. Saya dengan kekuatan Tuhan mengatakan kepada dokter, dokter, kamu jangan takutin saya lagi. Saya sudah kenyang ditakutin dokter. Saya percaya hanya firman Tuhan yang mengatakan, malaikat Tuhan yang katakan, jangan takut karena Tuhan memberikan
kabar damai sejahtera. Kemudian puji Tuhan saya dioperasi, lalu hasil PA-nya tidak sama dengan seperti dokter sarkoma, itu hanya berupa lemak. Puji Tuhan untuk proses ini. Karena saya sudah pernah sakit thyroid cancer, maka saya harus menjalani proses sebagai seorang pasien kanker. Saya harus di-scan setiap tahun untuk mengetahui apakah kanker saya sudah menjalar kemana-mana. Sorry, saya haus. Saya harus minum. Kemudian di Desember tahun 2012 saya di-scan dan disuspek ada metastase dari thyroid cancer saya ke leher sebelah kiri saya. 8 dokter ahli kanker mengatakan bahwa itu adalah perpindahan metastase dari tiroid ke daerah kelenjar getah bening. Dan saya diskedulkan untuk operasi. Kemudian saya berangkat ke Singapura, lalu dokter ahli kanker di sana mengatakan benar ini adalah perpindahan dari thyroid cancer. Puji Tuhan, karena saya selalu berhadapan dengan dokter, maka saya bisa mengatakan pada dokter, kalau saya sudah diangkat, kalau itu bukan thyroid cancer, so how? Saya bilang saya selalu dahak berdarah dan tidak terdeteksi. Maka dokter memeriksa hidung saya, rupanya saya adalah kanker hidung. Saya bukan dari thyroid cancer. Bagaimana kalau saya sudah dioperasi dan kemudian saya kanker hidung? Satu hal lagi, saya harus bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Kemudian sebagai seorang pasien kanker hidung, saya harus menjalani bukan dioperasi, tetapi saya harus diradiasi, di kemo. Saya harus di kemo 7 kali, lalu saya harus diradiasi 30 kali, lalu saya harus diradiasi dalam 5 kali. Penderitaan, saya harus menjalani radiasi, saya harus menjalani kemo, saya harus menjalani radiasi dalam. Semua penderitaan itu sudah saya alami. Kalau hari ini saya bercerita, saya ngobrol dengan orang yang sakit kanker, maka saya akan bisa mengerti kondisi mereka. Kemudian saya harus menjalani PET scan. Pada saat ini kita sebagai orang Kristen, pada saat kita berdoa, kita bilang, Tuhan selidikilah hatiku. Anda mengerti nggak artinya ini? Mungkin kita masih bisa menipu sesama kita. Kita bisa masih menutupi dosa kita. Tetapi kita perlu tahu, PET scan adalah satu teknologi yang bisa men-scan seluruh tubuh kita untuk mengetahui apakah kanker kita ada di mana. Sama dengan Tuhan menyelidiki hati kita. Pada saat saya menjalani PET scan tersebut, saya sadar, Tuhan, inilah saya. Seperti Tuhan men-scan hati saya, demikian juga alat ini men-scan di mana ada kanker yang menyebar di dalam tubuh saya. PET scan saya yang pertama menyatakan bahwa kanker hidung saya hanya ada di hidung. Maka proses itu saya jalani. Kemudian setelah saya selesai menjalani proses ini, di 6 bulan setelah itu, saya ada benjolan baru di kelenjar air liur saya. Kemudian saya di-scan untuk kedua kali dan tidak terdeteksi. Pernyataan saya ini mau mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat ajaib. Tuhan yang menciptakan kita dengan luar biasa. Dengan alat yang sebegitu canggih pun kanker saya tidak bisa terdeteksi. Kemudian saya berangkat ke Singapura. Saya dibiopsi. Hasil biopsi mengatakan bahwa saya parotid cancer.
6 bulan, 7 bulan yang lalu, 16 September saya dioperasi. Mungkin bisa Pak Tono kasih gambar saya dioperasi. Bagaimana saya dioperasi? Dari sini saya harus dioperasi, dijalani terus Pak, sampai saya harus dioperasi di atas sini. Hari ini mulut saya tidak bisa terbuka besar. Itu karena saya dioperasi. Mulut saya tidak bisa terbuka. Mata saya turun, mulut saya miring. Tuhan izinkan semuanya itu saya jalani dengan penuh kesakitan. Dalam proses saya menjalani semua ini, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya sebagai manusia, saya mengalami semua kesakitan itu. Tetapi sekali lagi, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan saya kekuatan, memampukan saya menjalani semua itu. Kemudian belum selesai 4 bulan, di belakang saya ini keluar benjolan baru. Di akhir Desember, dokter bedah saya mengatakan bahwa ini adalah metastase yang baru. Jadi awal Januari yang lalu saya berangkat lagi ke Singapura. Saya dibiopsi lagi dan dikatakan bahwa saya metastase ke tulang tengkorak. Terima kasih. Di tulang tengkorak saya di belakang. Dokter bedah katakan saya karena sudah pernah diradiasi, saya tidak boleh radiasi lagi. Kemudian saya tidak boleh di kemo karena saya sudah pernah di kemo dan saya punya blood vessel sudah menciut. Kemudian bagaimana dengan dioperasi? Tengkorak tidak mungkin dioperasi. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengalami kesakitan. Kesakitannya sangat sakit sekali. Bagaimana saya berdoa kepada Tuhan? Di dalam kesakitan saya hanya bisa mengatakan, Tuhan berikan saya kekuatan, mampukan saya, sehingga saya boleh tetap. Di dalam kesakitan saya masih terus bisa memuliakan Tuhan. Saya masih boleh terus menceritakan kebesaran Tuhan. Saya masih boleh terus bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dan sampai saat ini saya boleh berdiri di sini untuk bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan saya. Tuhan memberikan saya keluarga yang baik. Adik saya baru tiba dari Kanada kemarin, kemudian memberikan mama yang baik, memberikan seorang asisten yang baik yang selalu menjaga dan menolong di dalam setiap kebutuhan saya. Hari ini painkiller yang biasa kita minum konstan sudah tidak ada hasilnya untuk saya, maka saya harus minum morfin. Sampai tingkat yang terakhir adalah saya harus ditempelkan morfin yang bertahan hanya 3 hari. Hari Senin yang lalu saya pergi ke dokter di Darmais. Mereka akan membawa case ini kepada tumor board untuk didiskusikan treatment apa yang harus diberikan kepada wanita. Karena kalau saya diradiasi maka muka saya akan menjadi bengkak. Kalau saya harus di kemo maka saya akan mengalami semua kesulitan. Saya mengatakan kepada dokter, jikalau saya ujungnya harus meninggal, maka biarlah saya menikmati hari-hari saya dengan baik, sehingga saya boleh melayani Tuhan. Saya boleh mengisi hari-hari saya dengan baik, dan saya boleh
menceritakan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan kepada banyak orang, termasuk kepada hari ini. Sebelum saya menutup kesaksian saya ingin menceritakan bahwa bersama dengan saudari Liana, kami tinggal di apartemen yang sama. Kami ada melakukan satu pelayanan, yaitu pelayanan praise dance, di mana kami di kesempatan itu boleh mengajak banyak orang untuk bersama-sama berlatih setiap hari Sabtu, sehingga bisa memiliki tubuh yang sehat. Di kesempatan itu juga boleh menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan. Mungkin bisa ditunjukkan beberapa foto hanya sebagai gambaran. Dan saya pada kesempatan ini juga mengundang ibu-ibu, bapak-bapak yang ada kesempatan di hari Sabtu bisa ikut kami bersama-sama Presiden. Di situ ada fasilitas, karena kami penghuni apartemen, maka kita bisa memakai fasilitas function room, di mana kita boleh bersama-sama senang dan kita boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Segala puji dan hormat kepada Tuhan yang sudah memberikan Molita kesempatan untuk bersaksi pada malam hari ini. Biarlah melalui kesaksian saya singkat ini bisa membawa kita semua untuk semakin menghargai hidup ini. Jikalau kita boleh hidup sehat, jikalau kita boleh berbakti kepada Tuhan, jikalau kita bisa berdoa kepada Tuhan, lakukanlah semuanya itu dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga hidup kita boleh memuliakan Tuhan dan menarik banyak orang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudari kita yang sudah menyaksikan kasih Tuhan di dalam hidupnya, mari kita keluarkan suara kita bersama-sama. Kita naikkan doa kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan yang campur tangan, yang memberi yang terbaik kepada saudari kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, sungguh hidup dan nyata melalui diri saudara kami Molita Tuhan. Kami sungguh melihat kekuatan yang Kau nyatakan Tuhan, yang sungguh dahsyat. Kami percaya ketika bukan Engkau Tuhan, tidak ada seperti hari ini. Kami sungguh terbukti Engkau Allah yang dahsyat dalam segala keterbatasan, segala sakit penyakit yang Engkau izinkan dia alami. Tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa merenggut sukacita dan damai yang Kau berikan kepada dia. Terima kasih Tuhan, kami sungguh melihat Tuhan Kristus bercahaya atas diri saudara kami Molita. Kau beri belas kasihan Tuhan, Kau beri menopang ya kekuatan-Mu, kasih karunia setiap hari baru Tuhan untuk dia. Biar dia boleh mengisi hidupnya Tuhan dengan baik, boleh menjadi surat Kristus yang terbuka. Semakin banyak orang mengenal Engkau, mengasihi Engkau Tuhan melalui hidupnya Tuhan. Kau berkati dia dan keluarganya, mamanya, saudara-saudaranya. Berkati juga Tuhan orang-orang yang sekitar yang Kau tempatkan Tuhan. Kau menopang, membimbing, membantu dia Tuhan. Semua Kau berkati. Terima kasih Bapa, untuk suatu waktu yang sangat berharga dan indah. Kami boleh mendengar kesaksian begitu dahsyat. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, hanya kekuatan-Mu lah yang membuat saudara Molita mampu bersaksi, mampu berdiri teguh, mampu tetap setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih biar setiap kami yang mendengarkan Tuhan, kami dapat memaknai dengan benar, mengisi hidup kami melalui sungguh-sungguh bagi kemuliaan Engkau. Kami tidak lagi Tuhan sekedar main-main dalam hidup kami, tapi kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memuliakan Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bu Molita.
kesaksian dari pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,